Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang masalah memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Jadi hal-hal yang dipelajari pada bab ini yaitu yang pertama tentang masalah definisi syu'abul iman, yang kedua macam-macam syu'abul iman, yang ketiga tanda-tanda orang yang beriman, yang keempat, problematika praktik keimanan di sekitar kita. Yang kelima, hikmah dan manfaat syu'abul iman. Pengertian syu'abul iman adalah dapat menambah keteguhan iman setiap muslim yang melakukan amalan saleh dan perbuatan yang menghasilkan berbagai macam pahala. Iman adalah kepercayaan yang dipercayai oleh seseorang yang berkenaan dengan agama, keyakinan maupun kepercayaan kepada Tuhan. Mengenai penjelasan iman kepada Allah, rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Tuhan semesta alam. Seseorang dapat dikatakan beriman kepada Allah apabila ia mengimani 4 hal. Yang pertama, beriman pada keberadaan Allah atau mengimani keberadaan Allah. Yang kedua, beriman kepada rububiyah Allah, yaitu percaya dan yakin bahawa tidak ada yang menguasai, menciptakan serta mengatur seluruh alam semesta alam kecuali Allah. Yang ketiga, beriman pada uluhiyah Allah, meyakini bahawa tidak ada yang berhak serta layak disembah selain Allah serta mengingkari seluruh sembahan selain Allah. Yang keempat, beriman pada asma serta sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna yang telah ditetapkan untuk Allah dan ditetapkan oleh Nabi untuk Allah. Kemudian menjauhi sikap-sikap yang dapat menghilangkan makna, memalingkan serta mempertanyakan Allah. Yang kedua, iman pada para malaikat Allah. Iman kepada para malaikat Allah termasuk dengan mengimani amalan serta tugas-tugas yang diberikan oleh Allah pada para malaikat. Iman pada malaikat dapat dilakukan dengan cara mempercayai bahawa tidak ada seorang pun yang mengetahui pasti jumlah malaikat. Sementara itu, ada 10 malaikat yang wajib diimani oleh umat muslim dan mengimani bahawa malaikat diciptakan dari cahaya. Ada 10 malaikat yang wajib diimani oleh umat muslim. Yang pertama, malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Mikail. Yang ketiga, malaikat Israel. Yang keempat, malaikat Israfil. Yang kelima, malaikat Munkar. Yang keenam, malaikat Nakir. Yang ketujuh, malaikat Rakib. Yang ke-8, malaikat Atib. Yang 9, malaikat Malik. Dan yang ke-10, malaikat Ridwan. Dan yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Beriman pada kitab-kitab Allah termasuk dalam kalam atau ucapan. Ada 4 kitab Allah yang wajib diimani oleh seseorang muslim. Di antaranya adalah yang pertama, kitab Zabur. Yang kedua, kitab Taurat. Yang ketiga, kitab Injil. Dan yang keempat, kitab Al-Quran. Dan yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Mengimani para Rasul Allah maknanya adalah meyakini serta mempercayai dengan segenap hati bahawa Rasul Allah itu ada. Beriman pada Rasul Allah berarti mempercayai bahawa Rasul-Rasul tersebut diciptakan oleh Allah untuk membawa kebenaran maupun ajaran Allah kepada manusia di bumi. Para rasul yang diciptakan dan diutuskan oleh Allah dapat menerima wahyu melalui perantara, iaitu malaikat. Perlu diketahui bahawa Allah menurunkan banyak nabi ke bumi, tetapi hanya ada 25 nabi serta rasul yang wajib diketahui oleh umat muslim, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, iman pada hari akhir. Beriman pada hari akhir atau hari kiamat maknanya adalah meyakini serta mempercayai bahawa hari akhir atau kiamat tersebut pasti akan datang dan tidak ada satu pun yang mengetahui
pasti kapan datangnya hari akhir tersebut. Pada hari akhir, alam semesta serta seluruh isinya akan hancur dan manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk dikumpulkan serta dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan ketika masih hidup di dunia. Dan yang keenam, iman pada qada dan qadar. Rukun iman yang terakhir adalah beriman pada takdir, yaitu qada dan qadar. Beriman pada takdir qada dan qadar maknanya yakin serta percaya dengan sepenuh hati bahawa takdir baik maupun buruk datangnya dari Allah, serta segala takdir yang terjadi pada manusia telah menjadi ketetapan Allah. Qada merupakan ketetapan yang telah dituliskan sejak sebelum manusia lahir di dunia, mulai dari nasib, kematian hingga rezeki. Sedangkan qadar merupakan ketentuan maupun kepastian yang telah ditentukan oleh Allah dan pasti akan terjadi, telah terjadi maupun sedang terjadi. Dimensi dari keimanan itu menyangkut 3 ranah, yaitu yang pertama, ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Yang kedua, ikrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga, amalun bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan anggota badan. Cabang-cabang iman yang termasuk dalam kelompok niat, akidah dan hati terdiri dari 30 hal, yaitu iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, 2. Iman kepada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, 3. Iman kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala, 4. Iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu Wa Taala, yang kelima iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah Subhanahu Wa Taala, yang keenam iman kepada hari akhir, yang ketujuh iman kepada kebangkitan setelah kematian, 8. Iman bahawa manusia akan dikumpulkan di Yaumul Mahsyar setelah hari kebangkitan. 9. Iman bahawa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka dan lain-lain. Dari ranah ikrarun bil lisan yang terdiri dari 7 cabang keimanan sebagai berikut. Yang pertama, membaca kalimat taibah, kalimat-kalimat yang baik. Yang kedua, membaca kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, belajar dan menuntut ilmu. Yang keempat, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Yang kelima, berdoa. Yang keenam, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala termasuk istighfar. 7. Menghindari bacaan yang sia-sia. Cabang iman dalam dimensi perbuatan tersebut antara lain adalah 1. Bersuci atau taharah termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian dan tempat tinggal. Kedua, menegakkan salat, baik salat fardu, salat sunnah maupun mengqadha salat. Yang ketiga, bersedekah kepada fakir, miskin dan anak yatim, membayar zakat fitrah dan zakat mal, memuliakan tamu serta membebaskan budak. Yang keempat, menjalankan puasa wajib dan sunnah. Yang kelima, melaksanakan haji bagi yang mampu. Dan yang keenam, beriktikaf di dalam masjid, termasuk di antaranya adalah mencari Lailatul Qadar. Yang ketujuh, menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah beberapa waktu tertentu. Yang kedelapan, menyempurnakan dan menunaikan nazar. Yang kesembilan, menyempurnakan dan menunaikan sumpah. Yang ke-10, menyempurnakan dan menunaikan kafarat. Yang ke-11, menutup aurat ketika sedang salat maupun ketika tidak salat. Yang ke-12, melaksanakan kurban. Yang ke-13, mengurus perawatan jenazah. Dan yang ke-14, menunaikan dan membayar hutang dan lain-lain. Manfaat dari syu'abul iman dalam kehidupan sehari-hari adalah memudahkan umat Islam dalam memahami tentang keimanan, membuat keimanan umat Islam menjadi lebih kuat dan terjaga, menanamkan sikap tidak takut kematian, menghadirkan jiwa yang tenang, menjadikan hidup lebih berkualitas, mendatangkan keberuntungan, hingga mencegah sakit jasmani dan rohani.
Problema praktik keimanan yang terjadi pada umat muslim pada saat ini salah satunya adalah dalam menghadapi perkembangan zaman. Di masa sekarang, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat juga berdampak pada meningkatkan perilaku penyimpangan, perilaku moral dan pelanggaran norma. Menurut Abu Bakar bin Lal dalam kitab Makarim Al-Akhlaq, ada beberapa yang bisa merusak keimanan seseorang. Di antaranya, mukmin yang saling mendengki, kaum munafik yang membenci kaum mukmin, orang kafir yang memerangi kaum mukmin, tipu muslihat, setan yang selalu menyesatkan, godaan hawa nafsu dari dalam diri setiap muslim.